Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya jualah. Pada subuh ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, keimanan sehingga kita dapat datang ke masjid ini untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, ngikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan pertama kemarin berkaitan dengan salat berjamaah. Kemudian berikutnya saya sampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, jika seseorang hamba Allah ini meninggal dunia, maka terputuslah amalannya terkecuali 3 hal, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Artinya kalau kita meninggal dunia, maka putuslah amal kita semua, terkecuali 3 hal ini. Amal jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Berkaitan dengan anak yang soleh sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang amal jariyah. Bapak Ibu yang ulun hormati, mungkin kita sama-sama tahu atau pernah mendengar cerita di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Ada yang bernama Andi Susi, seorang veteran dermawan luar biasa. Beliau ini membangun masjid 165 buah di Sulawesi Selatan. Nama masjidnya adalah 45. Ini luar biasa. 165 buah beliau bangun masjid yang diberi nama Masjid 45. Mungkin kita tidak semampu beliau. Beliau orang kaya. Kita, kemampuan kita hanya segini. Kita tidak kaya. Kita juga tidak sakit. Bagi yang kaya, dia bersedekah, dia beramal saleh, samping melaksanakan yang 5 waktu, juga beliau
membantu membangun masjid dengan harta beliau. Tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan dengan harta, kita bisa bantu dengan tenaga. Kalau juga bukan dengan tenaga, kita bisa bantu dengan pemikiran. Kalau kita tidak bisa juga atau tidak mampu juga karena kita sakit-sakit, tidak mampu dengan harta, tidak mampu dengan tenaga, tidak mampu dengan pemikiran, lebih baik kita diam. Ya, lebih baik kita diam daripada kita banyak merepoti, bukan membantu tapi malah merecokin. Apakah kita harus kaya dulu baru kita yang namanya melaksanakan atau melakukan kebaikan dalam bentuk amal jariah ini? Tidak perlu menunggu kaya, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu yang di sini mungkin umurnya sudah kurang lebih saya 50, 60, kalau masih ada yang 30 atau 20, alhamdulillah. Tapi kita di sini, Bapak Ibu sekalian, sudah tua-tua. Apa yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi mati? Mati pasti. Maka 3 hal ini minimal kita upayakan sedemikian rupa persiapan, ya, untuk menghadapi mati. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Sekarang kita berada di sedekah jariah. Kita lagi membangun yang namanya menara masjid, lagi ada perbaikan. Kemudian kita juga lagi mempersiapkan rumah tahfiz Al-Quran. Ini ladang-ladang ibadah. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa perbuat? Jangan sampai kita menyesal nantinya. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan manusia yang sudah mati, sudah meninggal, ingin kembali ke dunia. Ya Allah, sebentar saja. Saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumullah maut wa yaqula rabbi laula ahartani illa azalim qarib wa asaddaqa wa akum minasyalihin." Quran surah Al-Munafikun. Ini kisah orang yang munafik. Waktu di dunia diberikan kesempatan, diberikan rezeki untuk sebagian digunakan, dibelanjakan, tapi sebagiannya disedekahkan. Tapi manusia karena setan kadang-kadang membisiki. Ini cerita orang munafik. Ya, ingken berajut ada gugur air digenggam. Setelah dia meninggal, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Untuk bersedekah. Bukan untuk salat, untuk puasa, untuk lain-lainnya. Tapi ya Allah, kembalikan saya sebentar saja ke dunia dalam rangka untuk bersedekah. Karena manfaat dari sedekah ini luar biasa. Luar biasa.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang mungkin punya yang namanya gelang emas atau jam tangan yang mahal atau tabungan di bank maupun di mana banyak. Ya, sayang untuk mensedekahkan. Tapi nantinya setelah meninggal dunia nyesal tidak sempat mensedekahkan. Alhamdulillah di masjid ini kawan-kawan jamaah udah luar biasa ya. Ada yang mensedekahkan berupa tanah, ada yang rumah. Ya. Kita terima sedekah dari para jamaah ini. Bisa juga kalau mau mensedekahkan Al-Quran, dibaca Al-Quran oleh jamaah, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu sekalian. Disedekahkan ke pesantren, dibaca oleh anak-anak pesantren, dihafal, Qurannya sudah lapuk, sudah hancur, tapi amalannya atau hafalannya masih ada, terus mengalir pahalanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Maka oleh sebab itu, mari kita dari sekarang berusaha sedemikian rupa dengan kemampuan kita yang ada, kita hijrah, yang tadinya kita ingin berajut, kita pemalar, kita tidak gugur air yang digenggam, kita upayakan. Karena manfaat dari sedekah luar biasa. Ya. Bisa meringankan kita dalam sakaratul maut, bisa menerangi kita di alam kubur, dan lain sebagainya. Manfaat sedekah ini luar biasa. Penjelasan para mufassirin ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat merenggang nyawa. Mereka yang meminta agar usianya diperpanjang, sekalipun hanya sebentar, untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut, permintaan mundur atau hidup lagi agar bisa bersedekah itu percuma, terlambat sudah. Allah menegaskan bahwa permohonan itu tidak mungkin dikabulkan. Hal itu tidak mungkin terjadi, kata Said Qutb dalam tafsir Ijlalil Quran. Kematian itu merupakan hal yang mustahil ditangguhkan, dan dia tidak dapat lagi mengerjakan apapun. Kesimpulan, mengapa pada ayat ini disebutkan sedekah secara khusus, bukan amal-amal yang lain? Mengapa mereka tidak menyebut ingin hidup lagi untuk salat, untuk puasa? Sebab sedekah merupakan salah satu amal yang pahalanya mengalir tanpa terputus, yakni sedekah jariyah. Di samping itu banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kehilafan, itu karena kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.